Selamat sore, Galuh. Sore Mbak Wulan ya, Mbak? Suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Kalau suara saya, Mbak, mohon maaf. Coba lagi. Coba Galuh Tes. suaranya. Iya, tes. Halo, Iya, terdengar, Mbak? iya terdengar. Oke. Ya, Galuh mungkin mau ya, silakan kepada Ibu Lediana Supina selaku dosen pembimbing skripsi pada Sempro sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dr. Sparta, SEAK, ME, CE, dan Pak Dik Saleh Sadikin, SEMSI. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sparta dan Pak Dik yang sudah berkenan hadir pada acara Zoom meeting ini yang akan membantu mahasiswi kami untuk melakukan pembuatan skripsi. Jadi saat ini kita akan melakukan seminar proposal Galuh Setiawati ya dengan judul apa judulnya Galuh, coba lihat halaman pertamanya ya, pengaruh corporate governance dan ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada BI periode 2018 sampai 2022. Oke, jadi Galuh, pertama-tama kamu akan mempresentasikan proposal ini maksimal 15 menit ya. Kemudian ada sesi untuk masukan dari Bapak Dr. Sparta dan Bapak Dik. Ya, itu ya, tolong diperhatikan waktunya pada saat presentasi. Oke. Pak Sparta dan Pak Dik, perkenankan Galuh akan mempresentasikan proposalnya. Silakan Galuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, saya mengucapkan selamat datang kepada Dewan Penguji, Ibu Lediana Supina, SAK, MS, sebagai dosen pembimbing, Pak Dr. Sparta, AKM SIE, sebagai dosen pembahas 1, dan Pak Dik Saleh Sadikin, MSI, sebagai dosen pembahas 2. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu pada seminar proposal sore hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Wulan yang telah membantu persiapan seminar proposal hari ini. Selamat sore, saya Galuh Setiawati dengan NIM 2019-123-1021 dengan dosen pembimbing Ibu Lediana Supina, SEAKMSI, mengajukan proposal dengan judul Pengaruh Corporate Governance dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Kemudian di sini ada latar belakang pengambilan penelitian ini, yaitu perubahan dunia bisnis saat ini, setiap perusahaan harus mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dalam industrinya, menggunakan sumber daya perusahaan yang efisien dan efektif untuk menjelaskan tugas operasional dapat membantu bisnis melampaui pesaing mereka di pasar. Kualitas laba yang dihasilkan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan disadarinya oleh pihak manajemen, perusahaan atas kecenderungan pengguna laporan keuangan yang prioritaskan laba, pihak manajemen akan berusaha untuk melakukan berbagai macam cara agar perusahaan dapat mencapai target, walaupun dapat memungkinkan jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target tersebut, dan fenomena ini yang biasa disebut dengan manajemen laba. Fenomena manajemen laba yang terjadi di Indonesia yaitu salah satunya PT Garuda Indonesia Persero akhirnya menyajikan kembali restatement laporan keuangan mereka untuk tahun 2018. Akibat restatement tersebut, Garuda Indonesia yang tadinya mencetak laba bersih sebesar 5 juta US dollar atau 699,9 miliar di tahun lalu kini harus mulai fakta lain, yaitu diketahui dalam laporan keuangan 2018 Garuda mencatat laba bersih sebesar
$809,85 atau setara dengan 11,33 miliar. Laba tersebut diakui salah satunya oleh kerjasama antara PT Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai $239,94 juta atau sekitar 2,98 triliun. Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui sebagai pendapatan alhasil perusahaan sebelum laba. Di sini terlihat bahwa manajemen ingin menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya tekanan pada pihak perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik dengan cara memanipulasi informasi yang digunakan para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam kutipan Idawati 2018 juga menjelaskan bahwa salah satu upaya perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemilik pemegang saham. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melalui mekanisme corporate governance. Kemudian ketidakpastian lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana manajemen laba dikelola. Ketidakpastian lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh ketidakpastian lingkungan yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi kedua negara, tetapi juga negara lain seperti Indonesia adalah perang dagang yang pecah antara China dan Amerika Serikat. Salah satu dampak yang diduga adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya investasi. Bisnis tidak dapat diprediksi sebagai akibat dari kejadian tersebut. Kemudian di sini ada salah satu latar belakang mengapa penelitian ini mengambil sektor infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur merupakan komponen kunci dari pembangunan suatu negara dan percepatan dalam perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pendorong pertumbuhan suatu wilayah. Produktivitas dan daya saing bangsa dapat terwujud dengan pembangunan infrastruktur yang baik. Selama masa jabatan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2021 yang dikutip dalam Wardah 2021. Beliau banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur negara seperti pembangunan bandara baru, jalan tol, kereta api cepat, pelabuhan, dan lain-lain. Hal ini juga dibuktikan dengan pertumbuhan APBD 2017 hingga 2021. Gambar 2017 hingga 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan, kemudian tahun 2020 namun terjadi kenaikan lagi. Ginilah tema. Kemudian di sini ada dijelaskan identifikasi masalah. Yang pertama, ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan dalam masalah keuangan. Yang kedua, kelalaian manajemen laba disebabkan oleh kelalaian subjek manajemen keuangan yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, perilaku manajemen laba selalu diasosiasikan dengan perilaku yang negatif karena manajemen laba menyebabkan tampilan informasi keuangan yang tidak tercerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, perusahaan yang sedang berada dalam masa pertumbuhan akan berada pada situasi tidak pasti. Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen laba sebagai variable dependent dan corporate governance sebagai variable dependent serta ketidakpastian lingkungan menjadi variable independent. Corporate governance sendiri diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit dalam Veronica et al. 2021. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022? Kemudian, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Yang keempat, apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Kemudian yang kelima, apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022.
Kemudian tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan menguji pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba, kemudian untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, kemudian untuk menganalisis dan menguji pengaruh komite audit terhadap laba, kemudian untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, dan yang terakhir, untuk menganalisis dan menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba. Kemudian di bab 2 di sini ada landasan teori. Yang pertama, dari teorinya sendiri, penelitian ini didasarkan pada teori keagenan yang menunjukkan bahwa pemilik atau pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal dan manajer yang bertindak sebagai agen memiliki informasi yang tidak dibagi secara merata. Jadi, penelitian ini didasarkan pada teori perusahaan yang berpendapat bahwa kemampuan perusahaan untuk mengendalikan lingkungannya terbatas, dan ini akan mempengaruhi strategi dan pengambilan keputusan. Serta teori sinyal yang menyatakan bahwa setiap keputusan bisnis memiliki makna eksternal juga menjadi landasan dalam penelitian ini. Kemudian di metode teori sendiri ada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan keuangan suatu entitas. Kemudian di apply teorinya ada manajemen laba. Menurut Scott, manajemen laba adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih oleh manajemen atau penyata yang mempengaruhi hasil untuk mencapai beberapa tujuan yang dilaporkan. Kemudian di sini ada corporate governance. Corporate governance sendiri adalah suatu konsep yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengendalikan kegiatan manajemen untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, kemandirian, kewajaran, dan ekuitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan yang merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan dinamis pada berbagai kondisi pasar seperti perubahan teknologi, konsumen, dan pesaing yang dapat mempengaruhi kinerja strategis dan nilai perusahaan. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dari Gloria Putri Naftali Surbakti, Rina Surdayati tahun 2021 yang menyatakan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian Nico Alexander tahun 2021, Komisi dan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dalam kerangka pemikiran kali ini, saya menggunakan pengujian hipotesis two tail atau dua arah yang menghasilkan hipotesis penelitian seperti berikut. Yang pertama, komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur. Yang kedua, komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur. Yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur. Kemudian yang keempat, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur. Yang kelima, ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur. Kemudian di sini di bab 3 ada metode dan alat pengumpulan data. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan ketidakpastian lingkungan. Data diambil pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu pada tahun 2018 hingga 2022. Kemudian populasi dan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 hingga 2022. Terdapat 64 perusahaan pada perusahaan sektor infrastruktur dengan menggunakan sampel metode purpose sampling. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dokumentasi dan riset kepustakaan. Kemudian di sini ada definisi operasional untuk manajemen laba, yaitu penggunaan discretionary accrual sebagai proksi manajemen laba dihitung menggunakan modified Jones model yang dikembangkan oleh Dekau dan kawan-kawan pada tahun 1995 sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah total accrual perusahaan dengan laba bersih perusahaan
perusahaan I dalam periode tahun T dikurang dengan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan I dalam periode tahun T. Kemudian selanjutnya total akrual diestimasi dengan ordinary least square sebagai berikut, yaitu total akrual perusahaan I dalam periode tahun T dibagi dengan total aset perusahaan I dalam periode tahun T kurang 1 yang sama dengan beta 1, yaitu 1 dibagi dengan total aset perusahaan I dalam periode tahun T dikurang 1 ditambah beta 2 pendapatan perusahaan I pada tahun T dibagi dengan total aset perusahaan I dalam periode tahun T, kemudian kemudian ditambah dengan beta 3, yaitu properti pabrik dan peralatan perusahaan I dalam periode tahun T dibagi dengan total aset perusahaan I dalam periode tahun T dikurang 1 ditambah error. Kemudian dengan koefisiensi regresi seperti pada rumus tersebut, maka non-discretionary accrual atau NDA digunakan dengan formula sebagai berikut ya. Kemudian terakhir ada non-distribution accrual atau DE sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formulasi DE discrimination accrual yaitu TAT dikurang aset di dalam periode tahun T dikurang 1 dikurang dengan non-distribution accrual. Kemudian di sini ada definisi operasional untuk corporate governance. Yang pertama adalah komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen bagi jumlah komisaris. Kemudian yang komite audit dengan jumlah anggota komite audit di komisaris independen dibagi dengan total komite audit 100%. Kemudian kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham oleh manajemen dan di direktur dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham institusional saham yang beredar dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian di sini ada untuk ketidakpastian lingkungan diukur dengan menggunakan model yang digunakan oleh penelitian sebelumnya seperti Gani et al. 2017 dan Habib et al. 2011 dengan rumus sebagai berikut. Itu mencari variasi penjualan perusahaan dengan sigma 5K sama dengan 1 penjualan perusahaan pada tahun I dikurang dengan rata-rata penjualan perusahaan selama 5 tahun dibagi 5, kemudian dibagi lagi dengan rata-rata penjualan perusahaan selama 5 tahun. Kemudian di sini ada uji regresi linear berganda, yaitu yang untuk mencari manajemen laba pada perusahaan I pada tahun T ya sama dengan alfa ditambah beta komisaris independen, kemudian ditambah beta komite audit, kemudian ditambah dengan beta 3 kepemilikan manajerial, ditambah dengan beta 4 kepemilikan institusional, dan ditambah beta 5 ketidakpastian lingkungan dan ditambah. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk itu statistik deskriptif, kemudian ada regresi data panel. Penelitian ini akan menggunakan FIOS, yaitu dengan uji Cho dan uji Hausman, kemudian uji Lagrange multiplier, kemudian ada teknik dan hipotesisnya menggunakan uji parsial, uji T, model, F, kita uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multilinearitas, kemudian uji heterokedasitas, kemudian uji autokorelasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi dengan Bu Ledia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Galuh sudah mempresentasikan materinya. Ya, sekarang kita tinggal tunggu masukan dari Pasparta dan Pak Dikdik supaya proposal ini bisa kita lanjutkan ke skripsi. Ya. Oke, kepada Pasparta atau Pak Dikdik kami persilahkan. Pasparta masih di mute, Pak. Pak Didik dulu atau siapa yang dipimpin? Pak Didik dulu.
Pak Sparta dulu aja deh, udah buka Zoom. Pak Dik nanti ya Pak. Oke, silakan Pak Sparta. Oke, mau izin PDI dulu ya. Nggak jawab deh. Tidur nih. Enggak, lagi sholat kali Pak, kita baru Oh, selesai ngajian sholat banget. ya. Oke. Oke, terima kasih Vina atas kesempatannya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Galuh mengucapkan selamat yang sudah sampai ke proposal ini. Ya. Mudah-mudahan Terima kasih Pak. lancar ya. Amin. Bisa segera secepatnya untuk menyelesaikan 4 dan 45. Ya baik Pak. Oke, lihat judulnya GCG dan apa? Dan manajemen laba ya. Dan apa? Ketidakpastian lingkungan. Ya. Ketidakpastian lingkungan. Jadi ini terhadap perusahaan apa nih? Sektor infrastruktur ya. Iya Pak. Nah, mungkin kalau GCG saya sudah lihat apa konsep sama pengukurannya mungkin kalau perlu tambah kalau enggak itu sudah cukup lagi. Dan yang kedua ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini harus jelas ketidakpastiannya apa gitu ya. Lingkungannya lingkungan itu macam-macam ya, lingkungan kerja, lingkungan apa pemasok, lingkungan masyarakat sosial, lingkungan gitu alam ya, lingkungan alam itu apa namanya itu ya, sumber lingkungan alam lah ya. Jadi lingkungan ekonomi gitu ya, lingkungan ekonomi itu lingkungan. Jadi mungkin perlu dibatasi lingkungan yang mana ini. Baik Pak. Yang kedua apa mengenai datanya ya, kan 2018 2022 ya. Ini kalau lihat cut off dari kondisi apa COVID ya, itu kan mulai 2020 ya, 21, 22, 3 tahun. Maka cuma COVID bisa 3 tahun juga, jadi 2017 ya, 2017, 2018. Karena 2022 itu masih masa transisi itu, masih ada COVID itu. Jadi mulai 2017 bukan 2018 sih. Oh, oke Pak, baik. Ya. Dan juga yang berikutnya yang kelima mungkin juga di samping datanya disatukan 2017 sampai 2022, mungkin data perlu juga di cut off dengan lihat dampak COVID terhadap manajemen laba ini ya. Ya itu harus di bawah. Dan juga di dalam grand theory tadi udah membuat grand theory, middle theory sama applied theory ya. Di mana grand theory-nya menggunakan apa? Teori apa? Teori agensi, teori perusahaan, dan teori sinyal. Teori agensi, perusahaan, dan sinyal. Yang middle-nya laporan keuangan. Kemudian yang applied-nya masing-masing variabel. Iya. Nah, masing-masing grand theory misalnya. Grand theory itu kita sudah menjelaskan konsep, sejarah sama konsep ya. Grand theory itu. Dan sebenarnya grand theory itu digunakan untuk menjelaskan dampak dari apa? Dari GCG kah atau dampak dari ini ketidakpastian lingkungan kah terhadap manajemen laba. Nah, itu dijelaskan dalam alinea terakhir di setiap masing-masing grand theory itu. Apabila grand theory ini bisa menjelaskan dampak GCG terhadap manajemen laba atau menjelaskan ketidakpastian lingkungan manajemen laba terhadap manajemen laba. Itu dua-duanya gitu. Jadi dijelaskan. Kalau yang bisa menjelaskan dampaknya seperti apa, dia bisa menjelaskan itu. Ya. Bisa teori apa agensi, seperti apa dijelaskan itu. Ya. Nah, maka untuk bisa ke arah situ harus kuat konsep dari GCG, konsep dari ketidakpastian lingkungan itu kuat. Ya. Harus kuat konsep dari grand theory itu, bisa GC theory itu kuat konsepnya. Ya. Jadi grand theory itu fungsinya menjelaskan dampak independent variable terhadap dependent. Ya. Kalau hanya mampu menjelaskan masing-masing variabel saja, berarti bukan grand theory, tapi namanya applied theory. Applied theory ya.
atau mungkin aplikasi itu. Teori itu namanya grant. Jadi menjelaskan secara keseluruhan itu. Paling tidak independen terhadap independen. Oke, baik, Pak. Hanya menjelaskan di grant itu hanya menjelaskan konsep, menjelaskan sejarah sama konsep, tanpa menjelaskan sejauh mana di situ itu bisa menjelaskan dampak itu. Nah itu nanti di bawah 4-nya nggak bunyi itu, nggak nyambung. Betul menganalisis hasil nggak nyambung. Ya. Itu tujuannya. Jadi tujuannya banyak mahasiswa juga melakukan itu. Ya, kita melihat. Baik. Kalau nggak bisa dijelaskan berarti grant itu nggak bisa pakai sebenarnya. Ya. Pak, saya bisa menjelaskan agensi teori ini bagaimana menjelaskan dampak GCG terhadap nilai laba. Kalau bisa menjelaskan berarti jangan dipakai dong agensi teori. Ya. Kemudian yang menjelaskan variabel, Pak. Ya, kalau yang menjelaskan variabelnya bukan agensi teori, reflect teori. Ya. Reflect teori itu, agensi teori. Ya. Baik, Pak. Kalau middle itu sebenarnya middle antara agensi teori sama reflect teori sebenarnya perannya. Ya. Ya, apa, dia bisa menjelaskan independen sama independen, tapi tidak begitu tidak begitu jelas itu. Ya, mungkin tadi kamu pakai laporan keuangan metode teori, ya. Laporan keuangan yang seperti itu yang tahu metode teori itu seperti itu, ya. Jadi itu Baik. yang saya sampaikan untuk itu ya. Mengenai pengukuran yang lain kan sudah kamu jelaskan, terutama Iya. ketidakpastian lingkungan saya ingin tahu ya. Dan itu yang saya berikan masukan. Oke, silakan kamu tanggapi. Ya. Silakan Galuh menanggapi apa yang dinyatakan Pak Sparta. Ini ada beberapa poin yang saya catat ya. Iya. Jadi yang terakhir aja nih kayak Pak Sparta pengen tahu nih tentang operasionalitas yang ini yang ketidakpastian lingkungannya. Coba kamu jelaskan sedikit deh Pak Sparta. Kalau untuk yang ketidakpastian lingkungannya ini sih saya itu langsung apa tuh namanya Bu, menjelaskan mengenai dari perubahan itu kayak dalam iklim atau seperti yang sebelumnya dicontohkan di sini Bu. Jadi dampak dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang dapat mempengaruhi lingkungan ketidakpastian lingkungan itu sendiri sih Bu, yang dalam manajemen laba keputusan apa yang kira-kira dapat manajer ambil untuk ketidakpastian lingkungan ini yang terjadi kalau misalnya terjadi seperti ada peperangan dagang yang antara Cina dan Amerika seperti ini Bu. Ya, kamu nggak jelas juga itu ya. Jadi kamu harus tegas, kamu lingkungan yang mana nih ya kamu fokuskan. Kamu macam-macam lingkungan politik, peperangan itu politik. Kalau lingkungan alam itu, pencemaran lingkungan itu alam. Ketidakpastian lingkungan di sini sih lebih ke arah yang menyangkut ekonomi sih Pak, yang akan mempengaruhi manajemen laba tersebut sendiri. Kalau lingkungan ekonomi ya, Iya. kamu ngukuri gimana tuh? Lingkungan ngukuri gimana? Coba buka ukuran lingkungan, ketidakpastian lingkungan. Coba buka. Kamu ukur gimana itu ukurannya? Kalau pengukurannya sendiri, sini saya menggunakan penjualan serta proksinya variasi penjualan dengan mengikuti dengan jurnal sebelumnya. Berarti kamu ketidakpastian lingkungan itu nggak semua lingkungan itu kamu ambil dulu, karena kan dampak ke penjualan. Nggak bisa kamu ini penjualan naik itu turun karena lingkungan apa yang berubah, apakah karena politik, karena lingkungan SDM-nya nggak bisa kamu itu kan. Jadi kamu jelaskan juga itu bahasa lingkungan kamu semua tidak pasti lingkungan, baik lingkungan ini itu belum jelas kamu jelaskan di bab 2 itu. Ya. Karena dampaknya ke semua penjualan kan. Maka itulah apa si peneliti itu main simple aja, main simple, jadi nggak jelas apa ya perubahan
penjualan itu karena perubahan lingkungan yang mana, nggak tahu kan. Semua Oke, lingkungan aja satu. Itu kamu jelaskan itu. oke, Ya, baik. Ya. jelaskan. Kalau ini kan kamu nggak jelas lingkungan mana nih. Apa semua Oh, lingkungan, apa sehingga ini waktu pada saat hasil bab 4 nanti mengatakan hasil lingkungan itu tinggi atau rendah, aku bingung kenapa tinggi, kenapa rendah. Nah, nggak bisa jelaskan. Oh mungkin ini pakai mungkin gitu. Jadi nanti saya ingin tanya kamu, kalau kita hasil lingkungan tinggi, indikasi apa? Ini kita kenapa hasil Pak? lingkungan tinggi. Kita dapat hasil lingkungan tinggi, indikasi apa di pengukuran? Kenapa maaf Pak? Astagfirullahaladzim. Kamu kan ketidakpastian. Iya, lingkungan. Kalau ketidakpastian tinggi, indikasi dari pengukurannya seperti apa? Jelaskan ke saya. Kalau Ini, untuk dari indikasinya sih saya masih menggunakan tutor ya Pak. Jadi masih belum ada arahnya. Jadi beli nggak ngerti kamu kan itu. Jadi pertanyaan kamu mencela-mencela itu. Nggak ngerti kamu. Jadi seperti contoh misalnya, kinerja tinggi apa? Ya, angka ROE-nya naik, Pak. Angka ROE-nya besar. Lebih besar pada sebelumnya. Itu kinerja naik. Tapi ini kamu nggak bisa jawab. Berarti kamu nggak ngerti dengan kepastian lingkungan. Kalau nggak ngerti, jangan dipakai, dihilangkan aja. Kenapa sih? Kalau pernah mencela-mencela, dihilangkan aja. Kamu ngerti segi aja. Ya. Kalau nggak ngerti kepastian lingkungan, jangan pakai variabel penelitianmu. Yang mahasiswa itu harus mengerti variabel yang ditelitinya. Kalau nggak, sama aja. Ya. Kalau kamu mengerti, itu saya tanya juga, kalau ngerti dihapus ya. Itu aja. Jadi kamu ngerti makna pengukurannya, kamu ngerti itu. Makna pengukurannya apa ini? Maka di bab 2 itu, kamu di samping konsep, karena kajian pengukuran banyak. Lingkungan itu mungkin banyak pengukuran. Kan? Nggak hanya satu pengukuran aja mungkin. Yang ketiga itu dikaji juga mengenai makna pengukuran itu. Makna pengukuran itu, kapan dia high atau low itu kapan? Indikasi di mana? Jadi ini pengukuran tinggi, rendah di mana? Apakah skornya tinggi, kita pasti tinggi, atau skor rendah, kita pasti rendah, apa seperti itu. Tapi kalau kita pasti tinggi itu kenapa? Apa yang menyebabkan dia tinggi? Nah, itu jatuh di bab 2. Ya. Bukan di bab 3. Bab 3 itu tinggal konsep sama rumus saja udah selesai. Itu. Jadi kamu jelas lagi di bab 2. Kalau enggak, kamu bisa jelaskan, dihapus saja sebagai variabel. Ya. Dihapus ya. Saya kalau mahasiswa nggak ngerti, so hapus lah. Nggak ngerti gimana? Ya. Coba kamu jelaskan gimana tuh. Kalau ngerti kamu udah hapus aja variabel ini. Walaupun saya tahu, tapi saya ingin mahasiswa harus ngerti lah. Variabel ini seperti apa. Jangan seperti bio itu niru kalimat Bismillah, tapi nggak ngerti Bismillah itu apa. Nah ini banyak mahasiswa jadi bio sekarang ya. Bikin variabel nggak ngerti. Ya. Coba kamu kepastian lingkungan itu apa? Apa sih konsepnya? Coba. Terus pengukurannya seperti apa? Kajian pengukurannya ada nggak di bab 2-nya? Ada berapa cara mengukur kepastian lingkungan itu? Sumber gunanya ada berapa? Coba si Galuh. Coba. ya, ya Pak. Kalau untuk yang saya kan ketidakpastian lingkungan ini dulunya itu adalah termasuk variabel baru ya Pak. Dan saya udah lihat dari beberapa jurnal penelitian itu hanya ada 2 rumus yang dilakukan untuk menghitung ini. Kamu sebutkan nggak di bab 2 rumus? Hanya 1 Pak yang saya Oh, masukkan yang 1, Bu. Kamu udah tahu 2, kenapa nggak dikaji 2 itu? Kok cuma 1 sajikan? Itu namanya menyembunyikan ilmu. Nama kaji itu mengkaji itu harus sumber lebih 1. Nama mengkaji, kajian teori. Sumber lebih 1. Itu kajian itu. Ya. Kalau 1 itu bukan mengkaji namanya. Itu deskripsi biasa aja itu. Nggak ada analisisnya. Itu nama kajian. Udah dapat 2. Kenapa nggak dikaji di bab 2 itu? Kamu kenapa pilih yang pendapat pertama atau kedua, kenapa pilih? Apa makna itu? Ya. Kamu harus sebutkan itu. Ya. Jadi saya tambahkan dua-duanya ya Pak. Jadi kalau yang 1 lebih mengambil pada aset, total aset. Kalau yang ini untuk variasi penjualan. Karena Jangan di pakai sini jadi, jangan pakai kata-kata jadi, saya tambahkan Pak. Bukan itu. Kamu ngerti maksud kajian itu? Lebih dari 1 sumber, ya. Dan lebih dari sumber, misalnya formulasinya bisa lebih 1 pendapat, 2 pendapat, itu kamu kaji. Kalau kamu belum masih 1, tambah lagi.
bukan masalah jadi apa enggaknya. Oh, oke. Ya, ngerti nggak, Bun? Iya, ngerti. Otomatis Ngerti. lah, otomatis nggak usah kamu respon. Oh iya Pak, saya akan tambahkan. Oke. Otomatis lah. Jangan soalnya kamu merespon itu meragukan saya itu. Ya, Tidak Pak ya. gitu. Itu jadi enak gitu. Ya. Dan kamu harus paham itu, paham apa eh, formulasi parabol dan peran apa maknanya apa. Nanti ujian akhir kalau kamu nggak paham, bisa suruh delete tuh ya, parabol pasti suruh delete. Ya, Iya Pak. ya dihapus ya berapa kali saya masih sudah hapus itu. Ya, dia ngerti man, berkali-kali jelasnya ngerti. Saya mau penelitian untuk mahasiswa bukan untuk orang lain, bukan untuk pembimbing, itu mahasiswa sendiri. Ya mengerti mahasiswa lain, bukan mengerti orang lain. Ya, ya itu. Jangan sampai kamu udah selesai satu, udah sekian tahun ditanya sama anakmu, Mbak, Mama itu apa artinya, Mbak? Gak bisa juga mau jelaskan. Nggak tahu, bukan asal bikinnya, asal lulusannya. Ya. Kan lebih baik nggak usah dipakai, man. Ya, yang GCG aja kan pakai. Ya, ini bagus, variabel bagus, tapi kamu nggak menguasai. Coba pertama kamu kuasai konsepnya, Iya Pak. kajian konsep itu, kajian pengukurannya sebutkan, ini maknanya apa? Kapan suatu kita pasti tinggi, kapan kita pasti rendah. Mau jelaskan itu dari formulasi itu menjelaskan. Ya, Iya baik Pak. nah itu. Terus nanti kalau enggak begitu di bab 4 kamu bahasanya seperti garingnya. Wah ini keterpastiannya berapa positif, negatif. Nah, tadi saya lihat di hipotesis kamu itu tidak ada satupun yang satu arah. Berarti artinya kajian teorimu kan tidak bisa menjelaskan positif dan negatif. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Artinya itu ya, kajian teori. Nah, saya tidak melihat dari kajian teorimu mengatakan bahwasanya kemungkinan positif negatifnya satu teori. Nggak ada. Tapi kamu eh, apa hipotesisnya adalah dua arah gitu. Bukan nggak boleh dua arah. Boleh dua arah asal di kajian teorimu mengatakan bahwasanya di kajian teori itu maka kemungkinan variabel ini tidak aja berdampak positif, bisa negatif. Yang kondisi seperti apa positif, kondisi apa negatif. Ya, jadi kalau nggak sampaikan itu berarti satu aja ada alasan juga kenapa satu ada. Ya, itu tambahkan di kajian teorinya. Kajian teori itu kamu harus menjelaskan. Maka di kajian teori itu kadang-kadang si penulis itu juga menyampaikan di samping dia menjelaskan grand teori, juga menjelaskan apa middle teori kalau ada ya. Kemudian applied teori, basic variable. Dia juga ada satu lagi itu causal effect, dia jelaskan secara teori causal effect. Kenapa si X ini berpengaruh terhadap si Y? Nah, ada causal effect ini. Ya, sehingga waktu dia hipotesis dia lebih gampang mengutip itu hipotesis hasil hasil dari kajian itu. Ya. Itu seperti itu. Ya. Memang sih mahasiswa satu harus tidak dalam, tapi boleh tidak format simpelnya ada seperti itu ya, seperti itu. Ya. Itu aja Mbak Vina, sampaikan Mbak Vina. Ya. Ya, Pak Sparta sudah dicatat semuanya. Ya. Pak Sparta. Masih dijagain Kak. Jadi sekarang Ini si Gali ini nggak ada komentar apa nih gimana? Ya. Kenapa Pak? Kamu nggak komentari itu nggak bisa dia nih. kamu harus respon apa yang Pak Sparta masukkan, akan kamu lakukan. Gitu. Menjelaskan apa? Menjelaskan kita pasti lingkungan. Saya belum puas sebenarnya itu. Ya. Ya. Nanti ujian nanti itu konsultasi masa saya tanya lagi itu konsultasi perbaikan proposalnya. Kalau nggak clear juga nanti di ujian sidang itu saya tanya lagi. Ya kalau ini penting nih karena ini parabel yang apa yang sebenarnya parabel ini kita pasti lingkungan itu parabel sebenarnya apa ukurannya ya nggak gitu apa nggak gitu yakin lah ya nggak yakin ya ketidakyakinan pengukuran itu apakah mampu menjelaskan ketidakpastian itu nggak yakin juga sih ya. Yang parabel mana jadi ini parabel bisa dapat tebal ya itu makanya saya pengen tanya itu aja Mbak Vina.
Oke, makasih Pak Sparta. Jadi Galuh nanti kita diskusi lagi ya, akan pakai variabel ketidakpastian lingkungan yang ini atau yang satunya lagi. Oke, sekarang kita tunggu masukan dari Pak Dik-Dik. Silakan Pak. Oke, makasih Bu. Lalu, Iya Pak. ada Iya suaranya? Pak. Oke, Iya. penelitian kamu dengan penelitian yang lain apa yang membedakan itu? Kalau untuk Taruhannya apa? kenapa Pak? Kalau untuk Apa? Di sini sebenarnya saya menggunakan dua jurnal penelitian dan saya combine Jurnal siapa? dari di sini Pak. Dari jurnalnya Gloria Putinaftali dan Erina Sudarti yang menjelaskan ketidakpastian lingkungan terhadap manajemen laba, kemudian Daniko Alexander yang corporate governance terhadap manajemen laba. Kemudian saya combine. Itu terbitan luar apa Indonesia? Indonesia Pak. Indonesia, yang luar nggak ada. Sebenarnya awalnya itu saya pakai yang luar, tapi kalau misalnya dilihat dari Indonesia itu ada beberapa variabel yang saya tidak pakai, jadi karena ada sama dengan Indonesia, saya jadi tampilan di sini Indonesia Pak, tapi saya menggunakan yang di luar juga. Kalau bisa ya tambahkan yang luarnya ya. Di dalam sini ya Pak. Ya, tambahkan tuh yang luar. Ya. Iya, Indonesia semuanya itu tahun 2021 ya. Terus tadi kamu ketidakpastian ya. Iya, Pak. Ketidakpastian. Kamu mengukurnya pakai apa? Untuk ketidakpastian saya mengukurnya dengan prevalensi valisi penjualan yang saya Apa tuh CV itu? Ini koefisien variasi. Iya. Oke, kalau kita bisa koefisien variasi hasilnya apa? Berupa apa? Angkanya kira-kira kisaran berapa? Mas Pak, kenapa Pak? Itu kan koefisien variasi. Iya. Kisaran angkanya kira-kira berapa? Persenkah? Ini menggunakan angka sih rasio. Rasio. Oke. Iya. Oke. Itu rumus kamu nggak salah itu? Enggak sih Pak, saya mengikuti penelitian sebelumnya yang ada Bang Total sama Habib LL itu Pak. Cuma kamu lihat aja statistiknya, koefisien variasi itu seperti apa. Khawatir gini nanti kamu tuh ya, pada saat kamu menggunakan rumus ini, ternyata rumus ini nggak valid juga atau salah. Gitu. Ada data kamu kan salah juga nanti. Khawatir nanti kamu sidangnya ya bisa lanjut dan datanya salah kan itu. Coba perhatikan di koefisien variasinya. Kamu lihat lagi di buku statistik seperti apa, sesuaiannya seperti apa ya. Oke, ya. baik. Terus literatur berapa literatur yang kamu refer? Ada 16 lebih sih Pak. Berapa pustaka? Pustakanya kisaran lebih dari 25. Definisinya kamu menggunakan apa coba definisi paparnya lihat. Definisinya Pak. Di sini saya tampilkan. Teori kamu pakai apa tuh teori agensi? Laporan keuangan pakai apa? Manajemen laba pakai apa teorinya? Kalau bisa, menurut saya gini, yang grand teori, middle teori, apa teori kamu gunakan aja yang dari buku, jangan dari hasil penelitian orang gitu. Iya. Itu sumber aslinya ya. Iya. Ya. Kalau bisa gitu aja deh. Ya. Bu Pina, itu aja Bu Pina. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Dik-Dik atas masukannya. Jadi cukup banyak ya, Galuh harus diselesaikan dalam waktu cepat ya. Yang pertama adalah yang harus diselesaikan perbaikan dari masukan Pak Sparta dan Pak Dik-Dik barusan. Ya. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Sparta atau Pak Dik-Dik ada yang mau disampaikan lagi. Silakan. Sudah cukup, Bin. Oke, sudah cukup ya, Pak Dik-Dik. Sudah cukup, Bu. Ini stop saja, Bin. Oke. Berarti terima kasih banyak kepada Pak Sparta dan Pak Dik-Dik atas kehadirannya dalam seminar proposal ya, acara Zoom meeting seminar proposal Galuh. Betul bersama, Bin. Oke, baik Pak. Lan, udah balik Lan? Kita foto Lan. Pak Dik-Dik buka kamera Pak. Nah tuh lagi di ruangan tuh. Saya udah sampai rumah Pak. Gimana di kampus Pak Dik?
Iya, di kantor. Terus, Wah, bisa Suruh rajin ya. Kamu masih tinggal di kantor masih ya? masih. Maka tiap hari itu, aduh, transportnya mantap tuh. Kalau gajinya naik baru bisa ngekos, Pak. Iya, iya, Kalau gaji kayak gini nggak kuat. iya, iya, benar-benar. Ya, berarti ya, itu 1, 2, 3 ya. 1, Pak. 2, 3. Oke. Oke, Oke, makasih banyak Pak Terima kasih banyak, Pak. sama. Ya, seminar proposal hari ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Lalu segera selesaikan skripsi ya. Terima kasih Pak Pasparta, Pak Dikdik. Sama, Pak Suwarto sekali, Pak Didi. Didi. Sama. Terima kasih, Bu Dedi. Terima kasih Bu Vina, Pak Dikdik, Pak Sparta. Ya, Wulan nggak ikut foto tadi, Lan. Nggak apa-apa Bu. Ya sudah. Ya, Pak Sparta dia masuk, Galuh masuk dalam anggota bimbingan Pak Sparta nggak? Suruh Iya, tahu. iya.